mengenai bacaan hamas ada di Iqra 4 halaman, ada di Iqra 5 halaman 20. Katabat enggak jadi-jadi. Emang itu mah katabat, malakat, enggak ada jadi-jadi. Enggak. Jangan sotoy. Iqra 5 apa Iqra 4? Iqra 5 halaman 20. Iqra 5 halaman 20. Katabat, malakat. 4 tuh ya. Iqra 4 halaman 20. Yaitu bacaan hamas. Artinya bacaan yang harus didesiskan, ya. Katabat, walabat, malakat, ya, kasabat, gitu kan. Tapi jangan jadi C. Malakat, katabat, tabat, gak ada tabat. Tabat yada abi lahabin wa tab. Dua ketukan karena kepala kubro. Oke, lihat lagi sini. Ada di Iqra 4 halaman 20. Benar? Aduh, Bunda usia berapa sayangku? Boleh aku bantu? Boleh aku bantu Iqranya? Nah, ketemu. Sini. Ini Bunda-bunda di Iqra 4 halaman 20 kita belajar tentang huruf yang hamas. At, ghalabat, wa ma malakat. Tuh ya, jadi bacanya ada S-nya sedikit ya. Jangan terlalu banyak. Malakat, jangan begitu juga ya. Oke. Bunda ini yang tadi cari-carinya agak-agak kecepatan ini. Nah. Makanya Bunda mau dibantu. Bunda usia berapa, Bun? 68 ngaji tahsin. Is okay. Nggak ada kata-kata terlambat. 68 belajar Iqra. Iqra, bacalah. Silakan Bunda ya. Kita lanjutkan lagi. Maja'athu fa innallaha syadidul iqab. Ambil napasnya nih, mainkan napasnya. Ayo 1 2 3. Maja'athu fa innallaha syadidul iqab. Wa ga pa nam. Kolkolahnya keluarkan, jangan mingkem. Iqab. Itu mingkem. Kan kolkolah kudu dikeluarin. Iqab. Oke, ulang lagi. Iqab. Gimana? Keren, mantap ya. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Tuh, 2 3. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina nggak kuat kan? Berarti jangan dipaksakan. Ambil napasnya atau nggak yang kurang gitu tuh. Jadi kita kalau ngaji itu pakai strategi. Kalau kita coba dulu nggak kuat, ulang lagi supaya kita bacanya sempurna. Berarti kurang napas nih. Lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minalladzina amanu. Kalau ngambil napasnya bener, nggak boros, sampai. Oke, yuk 1 2 3 masih pagi. Zuin,
dari lilladzina. Ulang lagi, berulang lagi zina. Siap, ulang lagi, ambil nafasnya lagi. Lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Itu manunya jangan manu mentang-mentang kepanjangan, napasnya kepanjangan juga, kan ada bendera. Dua aja cukup, kamad asli. Jangan jadi mad jaiz, ibu kenapa ditambah-tambahin? Gak boleh nambahin bendera. Ya, ulang lagi. Minalladzina amanu. Segitu jangan. Amanu. Arek kemana mane? Mau kemana? Gak boleh nambahin satu huruf, satu harakat gak boleh. Ulang lagi. Ayo. Tuh, 2, 3. Lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Tuh, begitu yang tepat. Amanu. Tuh, jangan amanu. Itu nggak terasa itu. Oke? Keren ibu mah, emang keren. Bunda lihat di atas amanu ada simbol mim kecil. Namanya waqaf lazim. Ya. Materi waqaf itu di Iqra 6. Halaman 21 kalau tak salah. Kalau tak salah benar. Kalau salah benarkan. Guru juga manusia. Halaman 21 benar? Tuh, Iqra 6 halaman 21. Materi kita sudah kita pelajari tentang bacaan waqaf. Apa itu waqaf? Bukan wakaf. Kalau wakaf itu kita punya tanah nih, mau diwakafkan untuk dibangun sebagai tempat ibadah atau masjid. Saya mau wakafkan tanah 100 meter. Silakan dibangun untuk musola, kepentingan untuk beribadah. Itu wakaf, ya, memberikan sebagian harta kita untuk digunakan kepentingan agama. Kalau wakaf, al-waqfu wal ibtida, itu tanda berhenti membaca atau memulai membaca ayat suci Al-Qur'an. Wakaf itu yang pertama, ada wakaf yang disebut dengan wakaf apa? Al-waslul aula. Al-waslul aula atau al-waqful aula. Tandanya dengan kola. Kop kayak ada la gitu deh. Itu namanya berhentilah di situ. Kalau kola, al-waqful aula itu berhenti di situ sempurna. Kalau berhenti di situ bagus, nggak usah diulang, gitu ya. Ada yang al-waslul aula dengan sola, sod sama lam, ya, itu namanya al-waslul aula. Kalau kita nafasnya tidak kuat, berhenti di situ tapi diulang. Sebetulnya kalau berhenti di situ bukan tempat pemberhentian yang baik sih sebetulnya, gitu. Misalkan bukan yang paling sempurna berhenti di situ, tapi kalau kitanya nafasnya pendek, berhentilah di situ. Tapi ada tapinya, ulang huruf atau kalimat sebelumnya. Ada lagi wakaf dengan simbol jim kecil di atas ayat yang kita berhenti. Namanya wakaf jaiz. Boleh berhenti di situ, boleh lanjut. Kalau panjang nafas lanjut, bagus. Kalau nggak panjang nafas itu diperbolehkan berhenti. Jadi ada yang berhentinya dibolehkan, ada yang kalau bisa sih lanjutin aja. Berarti maybe yes maybe no berhentinya, gitu ya. Tapi kalau jim nggak usah diulang karena di situ udah wakaf jaiz, boleh berhenti, boleh tidak. Berikutnya lagi ada wakaf titik 3.3. Itu namanya wakaf mu'anaqah. Apa itu wakaf mu'anaqah? Boleh berhenti di salah satu titik 3.3. Ya, kayak Mitsubishi kan, ini saya jadi endorse ya. Titik 3.3 kan Mitsubishi ya, expander gitu kan ya, titik 3.3 kan ya. Dulu mah itu tuh. Nah, kalau bisa berhenti di salah satu,
Tapi kalau napasnya panjang nggak berhenti, ya silakan aja. Tapi kalau mau berhenti yang pertama boleh, yang mau berhenti yang di kedua boleh, nggak berhenti ya silakan. Ya, tapi kalau kita mau mengikuti arahan dari tanda wakaf titik tiga berhenti dari yang kedua, gitu ya. Ada lagi tanda wakaf itu apa itu Bunda di situ? Lam alif. Lam alif itu forboden, dilarang berhenti, gitu ya. Tapi di situ wakafnya wakaf darurat. Kalau kita keselak lagi ngaji nih kayak tadi Bunda keselak gitu kan ya. Itu boleh berhenti. Diulang lagi. Ada lagi wakaf saktah. Ini disebut dengan gharibul Quran. Apa itu wakaf saktah? Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ada di beberapa titik atau lokasi. Surah Yasin ayat 52, surah Al-Kahfi ayat 1, Al-Mutaffifin, dan surat apa? Surat apa? Ayo, satu lagi apa? Al-Qiyamah, ya. Itu cara bacanya. Qalu ya wailana man ba'atsana min mawqadina hadza ma. Jadi berhenti tanpa mengeluarkan nafas, tidak membuang nafas, tidak mengambil nafas. Cuma berhenti dalam dua ketukan sejenak, gitu ya. Wa qila man ya kan? Kalla bal rana ala iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Itu ada 4 tempat, ya. Ada lagi po itu suka ada kan di dalam huruf Al-Quran, berhenti yang sempurna, gitu ya. Nah ini tanda wakaf. Ada wakaf tam, ada wakaf qobi. Kalau wakaf qobi yang mana Bunda? Ada tanda qaf di atas ayat atau lafal yang kita berhentikan. Jangan berhenti di situ karena akan ada munasabah dengan terjemah. Contoh, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ketemu nih ada wakaf qobi. Fawailul lil musallin. Ada wakaf qob. Jangan berhenti di situ. It's not for stop, but you can continue. Gimana? Ambil nafas. 2 ayat itu disambung, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. 2 ayat itu digabung. Artinya apa? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Kalau berhenti di situ, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Bagi orang yang awam, belum paham terjemah Al-Quran, dibaca sampai situ, oh orang yang sholat aja celaka, gimana kita nih? Mendingan jangan sholat kalau gitu. Khawatir ada pemahaman seperti itu. Padahal itu conjunction, ada kalimat lanjutannya, itu dijeda, belum titik, masih koma.
Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, gitu maksudnya. Maka ingat, kalau menyampaikan ayat ini kepada anak-anak didik kita, 2 ayat kalau bisa itu disambung. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim gitu ya. Itu tanda waqaf. Jadi Ibu, kalau kita berhenti membaca Al-Quran, lihat ada nggak simbol kecil di atas ayat itu. Ya, inilah materi kita hari ini tentang waqaf. Tuh 2, 3 waqaf. Ustadz Maulana kalau di transkripsi suka gitu. Tuh 2, 3 waqaf. Nggak apa-apa, saya ikut, saya udah izin sama dia. Boleh Bunda. Ya Allah ya. Ada Bang Ali Zainal ikut nih. Pas, Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan sampai 1 ayat lagi ya. Sampai mana pesan? Amanu ya. Lihat lagi. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Tuh 2, 3. Ayo ambil napasnya. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Bagus. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ambil nafasnya. Cepat-cepat. Susi. Yarzuqu man yasha'u. Tuh, 2, 3, 4, 5. Kanan nasu ummatan wahidah. Kanan nasu ummatan wahidah. Faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin. Ayo. Ayat 213. Di sini kan ada wakaf ya, tapi kita nggak kuat. Jadi ulang lagi. Mubasyirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitab. Mubasyirina wa mundzirina wa Ifa, ada kokolah. Mantap. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas. Ambil lafaznya. Ibu menderita tidak? Menderita tidak? Oh, berarti jangan menderitakan orang, bahaya Bunda ya. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Ke bawah, jangan fe. Fi. Him, ya, him, fi, nyengir ke bawah. Ambil napasnya, tuh 2, 3.
Pinter, bagus. Wa makhtalafa fihi illa alladzina utuhu min ba'd. Gak kuat, jangan dipaksakan. Tuh 2, 3. Wa makhtalafa fihi illa alladzina utuhu. Tapi sehat. Nah, min ba'di. Berarti min ba'd. Ba'd. Oke, ada qalqalah kalau berhenti. Ba'd. Amma ba'd gitu kan suka ada gitu ya. Ulang lagi dari utu alladzina ya. Alladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Ada hamesnya ujungnya. Ambil nafas lagi, ayo tarik dari Sulawesi. Semoga itu panjang nafasnya. Tuh 2, 3. Alladzina utuhu min ba'di ma. Tuh 2, 3, 4, 5. Humul bayyinat. Ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Ambil nafasnya. Fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fi. Tuh 2, 3. Fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fi. Limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idznih. Bi'idni jangan bi'idni, nggak ada iya, cantik. Minal haqqi bi'idni. Tuh 2, 3. Minal haqqi bi'izni. Bi'idz apa bi'iz? Za. Bi'izni. Mantap. Wallahu yahdi man yasha. Tuh 2, 3. Wallahu yahdi man yasha. Man yasha'u ila siratin mustaqim. Sadaqallahul azim. Yo, silakan minum. Capek? Capek tidak? Hebat ya, ibu-ibu nggak ada capeknya kalau ngaji. Yuk, yuk.
tahu ya udah silakan. Ibu Ella, Bunda Ella mau ngajar ngaji, belajar, terima ilmu dari Bunda, langsung dikasih. Jadi namanya terima kasih. Beliau ngajar ya, alhamdulillah ilmunya sudah dapat hari ini nih ya. Bunda yang mulia, yang dimuliakan Allah SWT, mari kita lihat tajwidnya ya. Ayat berapa tadi? Ayat 206. Nah sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan pendek disebut, bacaan panjang disebut. Ada yang mantul-mantul disebut qol. Kalau bendera di depannya ada alif, mad jaiz munfasil. Jangan terbalik, mad jaiz muttasil, mad wajib munfasil. Hati-hati terbalik. Mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil. Setelah bendera ada hamzah, mad wajib muttasil. Berapa panjangnya? 5. Setelah bendera ada tasydid, mad lazim. Kalau ada hurufnya yang berdengung atau gunnah, mim atau nun, itu berarti mad lazim mukhaffaf kalimi. Selain daripada setelah bendera ada huruf yang bertasydid, huruf yang bertasydidnya tidak dengung, berarti namanya mad lazim mutsaqal kalimi. Berapa panjangnya? 6. Jadi bacaan panjang ada 2 ketukan, 4 ketukan, ada 5 ketukan, ada 6 ketukan. Yang 5 ketukan mad wajib muttasil, mad wajib muttasil itu sempurnanya 6. Dengan mad arid lis sukun juga 6 ketukan sempurnanya. Tapi kita lihat kalau kita tidak kuat nafasnya boleh dengan 5 ketukan. Kemudian kalau ada yang nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dengung, ta sa jim dal dal zai sin shin shad dad ta dha fa qaf kaf, namanya apa? Ikhfa artinya samar-samar atau dengung. Huruf ikhfa ada 15. Ta sa jim dal dal zai sin shin shad dad ta dha fa qaf kaf. Kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang dengungnya ke hidung 4, ya nun mim waw, namanya idgham bil gunnah. N berubah jadi ain, N berubah jadi gitu kan? N berubah jadi gitu. Man ya'mal, man ya'mal, dibacanya man ya'mal min ni'matin, ya, min wara. Itu lagi min wa, jangan di sini ke sini. Min wa man ya min ni' man wa man ma'ahu wa man ma'ahu. M jadi ain, itu namanya ilgham. Idkhal syai fi syai, memasukkan sesuatu itu nun mati atau tanwin an in un kepada huruf yaumaluna. Yang 4 dengung, yang 2 tidak dengung. Mana yang tidak dengung? Man la, nun mati atau tanwin ketemu lam. Milladunka rahmatan, milla jangan 2 ketukan dan tidak dengung. Mirrizqin, nun mati ketemu ro, jangan sampai kita didengungkan. Mirro gitu, gimana? Mirro. Oke, siap ya. Nah, Bunda tercinta, ada lagi nun mati ketemu huruf tenggorokan, tulisan dan bacaan sama. N dibaca N. Man amana minha min ilmin min haitsu min khairi, contoh ya, atau tanwin sami'an alima, ya, ghafurur rahim. Itu tanwin ketemu ro. Yang tadi tuh Bunda campur lagi. Contoh idgham bila gunnah. Tapi kalau misalkan nun mati atau tanwin ketemu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha,
tulisannya N atau tanwin ketemu dengan salah satu huruf tenggorokan yang 6, maka N-nya jelas dibacanya. Man amana, dan satu ketukan. Min ha, min ilmin, min haitsu, min ghalabatin, ya, min khairi, min kho, min ha, min ha, satu ketukan. Tapi jangan loncat, ya, jangan kelamaan juga, karena idhar itu satu ketukan. Berikutnya adalah iqlab. Nun mati atau tanwin dibaca M. Iqlab artinya terbalik, bunyi N jadi M. Maka ketika Bunda melihat dalam bacaan Al-Quran ada nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf ba, di atasnya ada simbol mim di atas ba, ya, artinya gini, wahai pembaca Al-Quran, aku ini iqlab loh, bisa nggak baca N jadi M? Mingkemin, aku mingkemin. Min ba'di jadi mim ba'di, ya, al-anbiya, tuh ya. Jadi jangan sampai N dibaca N, min ba'di, tapi mim. Makanya kalau iqlab itu simbolnya pakai M kecil, huruf mim, ya, dan hanya satu huruf. Kalau ada mim mati ketemu ba, cara bacanya jangan mingkem, dua ketukan, bisa ngintip gigi nongornya nih, nah gitu ya. Contoh, akafartum ba'da, mingkemnya itu pas ngucapin ba-nya itu. Sebelumnya dua ketukan, jangan mingkem semuanya, buka dikit, ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim, him, tuh kayak gitu, him gitu ya, jangan tarmihim, nggak gitu, tapi tarmihim bihijaratin, gitu ya. Itu namanya ikhfa. Susah Bunda, emang ngaji yang bener mah susah. Siapa kata ngaji yang bener gampang? Kagak. Karena kita targetnya belajar membaca benar, belajar membaca yang baik dan benar, maka gak bisa mimpi kita baca instan. Butuh waktu, butuh proses, butuh penjelasan, butuh praktek. Jadi ngaji yang benar tuh kayak gini nih yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Nabi mengajarkan 10 ayat. Sebelum para sahabat itu hafal 10 ayat, Nabi tidak mengajarkan ayat berikutnya. Jadi terus diulang-ulang. Sahabat melihat wajah Rasulullah, Rasulullah melihat wajah para sahabat yang belajar. Jadi hurufnya tuh jelas, terlihat. Mangapnya, monyongnya, manyunnya, nyengirnya, jeblehnya. Maka guru ngaji itu nggak boleh ada perasaan malu. Mulutnya terlihat jelek. Ih, mulutnya begitu. Bo. Biar aja begitu adanya. Kan belajar bagi yang belum paham harus dijelas-jelasin sampai sejelas-jelasnya. Sampai paham. Ya kan? Ya kalau misalkan guru ngaji, guru tajwid, pengen terlihat cantik bibirnya, ya nggak bisa. Nanti muridnya tuh bingung, bisa berasumsi dengan menggunakan atau mengeluarkan huruf masing-masing. Gak bisa pengen terlihat cantik itu, gak bisa. Harus jelas. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Jim, ha, kho. Ke sini, shin. Nakut-nakutin orang. Shin biasa aja, ya. Sond, so, hesek, belajar yang bener mah. Ya bener nggak usah ngaji, nggak usah begitu. Susah, ya emang yang susah nanti kalau udah bisa nikmat. Kalau gampang-gampang aja ya nggak bisa gitu. Ngaji itu memang susah. Bod, umahanya. Kalau secara definisi itu bod, aduh. Bu saja maaf saya nggak bisa huruf tebal. Huruf tebal itu apa? Tafkhim.
Allah, wallah, tapi tebal. Bod, tablil, wa'au, fi tablil, jangan tadlil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadud enggak ada dot mati itu langsung kunci. Enggak boleh ada keluar huruf apapun. Ya. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya kakak ustazah, kalau belajar Quran itu harus dengan guru biata laki. Benar, karena kita ini belajar mengikuti yang Nabi ajarkan. Bagaimana dengan sekarang banyak media sosial, banyak YouTube, banyak tutorial. Boleh kita mengikuti, tapi yang jelas ya. Karena kita jauh nih mau belajar dari Kalimantan, dari Manado misalkan, dari Ambon, dari Jawa Tengah, dari Malaysia. Mau belajar nih sama Bunda kan harus pakai pesawat. Masa iya belajar setiap saat pakai pesawat kan? Ada tutorial Bunda di YouTube misalkan gitu. Boleh. Karena Bunda mengajarkan ada juga di YouTube ya. Dulu waktu ngajar di TikTok itu 2021 ngajar di TikTok itu. Iqra 1 sampai dengan Iqra 6. Bagi yang mau belajar silahkan ya, Bunda jelas-jelasin. Nah, memang Bunda juga belum sempurna, tetapi kita berusaha. Satu ayat balighu anni walau ayah. Karena Bunda belajarnya jelas, di tempat yang jelas, gurunya jelas, sanadnya jelas, maka Bunda mengajarkan huruf Al-Quran, tajwid, tahsin. Bunda insya Allah tidak akan menyalahi daripada kaidah-kaidah ilmu tajwid, ilmu qiraat, ilmu rasm. Makanya Bunda harus menyampaikan ini, harus menyebarkan agar membantu pemberantasan buta huruf Al-Quran. Begini nih, Bunda suka mengajarkan orang yang buta huruf, bukan belajar yang sudah pintar jadi tambah pintar sama Bunda, enggak. Yang belum bisa, yang masih awam, yang setengah bisa setengah enggak, yang sama sekali nggak bisa. Nah, Bunda itu tuh seneng. Ayo saya jadikan ustazah, dari buta huruf sampai jadi ustazah. Ayo kalau belajar sama Bunda. Ayo Bunda, saya mau buka TPA. Aduh gimana ya, tapi saya nggak bisa ngajinya. Ngaji dulu sama Bunda, bangun dulu TPA-nya. Setelah TPA terbangun, ada kelasnya, Ibu udah khatam dari belajar dengan Bunda. Enak tuh. Jadi ngajar itu ada ilmunya. Jangan ngajar tapi tidak punya ilmu, berani-berani ngajar nggak ada ilmunya. Kalau ilmunya ada, kan kita juga menyampaikannya percaya diri. Bagaimana? Ya harus belajar. Sudah belajar, sampaikan. Ya terima ilmu, sampaikan ilmu. Tapi kalau tiba-tiba nggak jelas gurunya, saya mah belajarnya Bunda dari nguping aja baru jadi ustazah. Boleh-boleh saja. Tetapi nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah. Minimal kita punya guru yang betul-betul mengajarkan dari nol, baru kita sampaikan kepada jamaah. Itulah. Nggak sembarangan juga jadi guru ngaji itu, Bu. Ya Allah. Ya. Betul tidak, Bu? Susah memahamkan pengajaran kita kepada orang lain. Lanjut, kita mulai ya. Wa panjang pendek. Wa panjang pendek. Nah, kalau panjang pendek. Ulang lagi. Ayat 206. Mari kita lihat tajwidnya. Wa pendek dalam istilah ilmu tajwid dan disebut qasr. Ya, qasr itu pendek. Kalau tawasud itu pertengahan, panjang 4. Kalau tul itu panjang sekali, 6 atau 5. Ya. I la mad asli, karena alifnya ada, tidak digantikan dengan fathah berdiri. I mad asli. La oh pinter. Hutta ada tasydid di situ, jangan hutta tapi bacanya lahutta. Ingat Bunda belajar sama Bapak Dr. Ki Haji Ahmad Fatoni. Beliau adalah pakar ahli ilmu qiraat.
Dalam mengucapkan ta itu harus ada anginnya. Ta, ti, tu, at, it, ut, ta, ti, tu. Ini Bunda belajar di IKI dari tahun 2005 sampai 2025. Hampir 20 tahun Bunda belajar ngaji sama Ibu Maria Ulfa, Ibu Dr. Haja Maria Ulfa, Bapak Dr. Asin Saho Muhammad, Ibu Halimatus Sa'adiyah, Ibu Khadijatus Salihah, Ibu Haja Umi Husnul, Dr. Haja Umi Husnul Khotimah. Itu semua mengajarkan. Dr. Haja Mutmainnah Ali, juara dunia 30 juz di Libya. Itu guru-guru Bunda semua. Gimana Bunda dipretelin tuh, di servis nih, no ilah sampai nangis-nangis. Belum bisa dapat sertifikat tahsin yang ditandatangani oleh lembaga qiraat tahfidz Quran di IIKI Jakarta kalau belum benar huruf hijaiyah dibaca dengan jelas. Sampai pingsan Bu, pengen dapat sertifikat. Tapi kita belajar bukan untuk dapat sertifikat, tapi untuk dinyatakan sah sanadnya, sah ilmunya, sah pengucapan makharijul huruf, sifatul huruf. Sampai ada sekelas Bu yang sampai udah 5 kali ujian kompre gak lulus. Udah Bunda gimana? Sedangkan mau ujian munakosah skripsi itu di IKI harus betul dulu tahsinnya. Gak bisa dikeluarkan ijazah kalau alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tidak memiliki syahadah tahsin. Berat Bu, udah mah tahsinnya, ilmu qiraatnya Bapak Tony, aduh, Qalun Warash, Asusi, Kumbul, Durul Kisai, Al-Kisai, Hamzah, Hafaz, Allahu Akbar. Itu harus bisa satu ayat pakai 7 imam qiraat. Ya, ayo gimana bacaan Asusi, Al-Fatihah, Ihdinaz siratal mustaqim. Masya Allah, subhanallah Bunda. Liku-liku belajar ngaji, makanya Bunda sampai sekarang masih belajar ngaji. Tetapi wajib juga mengamalkan, ya. Insya Allah teman-teman semuanya nih ada yang sudah bergabung. Subhanallah, terima kasih yang sudah bergabung, ya. Inilah Bunda, semangat kita mengaji karena kita jelas yang dipelajarinya, jelas kurikulumnya, jelas materi pengajarannya. Ya Bunda ya, betul? Ya, yang tidur selamat bermimpi. Sudah berapa kali episode? Alhamdulillah. Secorok-coroknya Bunda, secowong-cowongnya Bunda bisa sampai melelapkan. Ya Allah, itu nikmat Bunda. Ngajilah yang sering. Cuma di pengajian bisa tidur pulas. Secorok-coroknya tak udah kayak bom nih Bunda ngomong kayak petasan, tapi malah menjadikan tidur pulas. Ih, hebat. Maka Bunda tidak akan pernah merubah gaya bicara Bunda, retorika Bunda, bicara yang cowong, kayak toa. Karena Bunda udah belajar yang lembut, pingsan Bunda. Bunda, ayo silakan yang mau tidur lanjut sayang, boleh. Ya, lupakan saja itu yang tadi kita bicarakan ya. Li madas li. Alhamdulillah Bunda, ya Allah subhanallah. Itu karena keindahan Al-Quran begitu. Ini kalau ngajar yang bener bisa tidur semua Bu. Itu yang masih melek itu aneh aja. Bener Bu, saya gitu dulu kalau ngaji tuh bukannya melotot, malah tidur. Emang bener Bu, emang dikira ngedongengin kali ya. Maka nanti Ibu kalau pulang itu biasanya seger. Kalau udah ngaji, kenapa hawanya tuh tidur? Akur. Karena memang ya, ini cahaya Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu lidahnya bercahaya di mata Allah, wajahnya bercahaya di mata Allah loh Bu, di mata Allah, bukan di mata manusia. Mana cahaya, mana cahaya, mana? Nggak ada begitu ya. Itu namanya dikinayahkan. Lanjut lagi. Qillaha adalah lafaz Allah sebelumnya di kasrah, namanya tarqiq, tipis, jangan dibaca o.
tapi dibacanya A. Wa idza qila lahu taqillaha taqillaha bismillah bismillah bismi, ada kasrah bertemu dengan lafaz Allah. Bismillah innalillah. Tuh kan? Jadi kalau taqiq setelah huruf sebelum lafaz Allah di kasrah, maka lafaz Allahnya dibaca A. Kalau tafkhim bacaan tebal, sebelum lafaz Allah ada huruf apapun aja di fathah, jangan di patah. Patah fathah. Al-Fatihah, jangan apa-tekah. Al-Fatihah. Ti Bunda Tin, terima kasih. Al-Fatihah. Jangan, mari kita baca Al-Fatihah. Oh, Al-Fatihah. Belajar ya, Al-Fatihah. Kalau belajar tajwid, kita akan tahu oh mana tafkhim, mana tarqiq, mana wallahu, mana lillah, bismillah, ya. Inna lillah. Lillah, jangan lillo, tapi lillah. Enggak ada kan kata bismillah, enggak ada, tapi bismillah. Bismillah tawakkalna. Ibu mah pancing aja begitu tuh, bangun aja. Bismillah tawassalna, Bismillah tawassalna ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. 100 semuanya. Lanjut Bunda sayang. Wa idza qila lahu taqillaha, qasar a kho that's hamas hul alif lam qamariyah, jangan hule jangan pakai hule. Al enggak ada al il ul, jual sendal tuh. Enggak pernah aku mau jual sendal, baru dipakai sekali loh. Beli ya, ini aku jual sendal kekecilan nih, kakiku umur 43, aku beli 37 ya. Iya, aku mau jual sendal ya, boleh nggak? Nggak apa-apa deh, setengah harga. Beli cuma 3 juta, aku jual 1 juta deh. Sendal jual nggak pakai sendal jual nggak ada. Dalam membaca Al-Quran ada alif lam disukun lamnya, tidak ada serta alif lam di depan huruf yang bertasydid, maka dibaca al, ya. Kayak ini nih. Akhodat hul, jangan akhodat hul. Buang dari sekarang ya, buang ya. Oke, itu tawallud namanya. Monyet, monkey, ada ekornya, bagus, indah, betul tidak? Ya emang sudah dari Allahnya begitu. Kucing ada ekornya, bagus. Manusia ada ekornya, bagus tidak? Tak bagus, mana bisa itu? Manusia ada ekornya nggak bagus, maka jangan dibaca diberi ekorin. Hule nggak boleh ya. Oke, izza itu ada zai, jangan dibaca ija ya. Jazauhum, jaza, jaji, ju, baj, za, zi, zu, baz, unzila, anzala ya. Itu mengucapkan zai seperti Zainuddin. Bapak Ibu hadirin sekalian, tiba saatnya kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Betul kan gitu bacanya? Gak enak kalau dibaca gini. Mari kita sambut dan kita jemput yang terhormat Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Kan gak enak dengarnya juga. Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah itu Z-nya itu Z ya. Jangan
Balik. Zai dibaca jim, jim dibaca zai, atau jim dibaca dua-duanya disamain. Jangan. Ada jim, ada zai. Ja, ji, ju, baj, aj, yaj gitu ya. Itu Bunda dapat jim itu dari kamu mutmainnah. Saja mutmainnah tuh. Aj. Za, Bunda gini ngucapin za. Bu Maria Ulfa gitu. Za. Aduh. Ibu kalau belajar tajwid yang benar tuh emang kita harus menderita. Kalau nggak menderita nggak bisa. Kalau udah menderita bahagia, gitu ya. Oke? Izzatu, tu, ta, ti, tu. Ya izzatu, jangan izzatu, tuti. Aing mau ngaliuk siap mual aing. Tuti, mual orang nggak cicing kita gak cicing. Tapi kalau dipanggil tuti, hai. Manggil bundanya pakai tajwid, tuti. Manggil bunda nggak pakai tajwid, tuti. Tukang tipu, tukang tidur cenah. Tuti. Aing mual, setiap orang mah mual ngalirik, mual orang marek cicing ka harup. Tapi kalau manggilnya tuti, berarti itu murid bunda nih, tuti. Oh tuti. Tapi memang kalau membaca ta itu ada anginnya, ya ada. Kayak gini, akhadhat hul izzatu, tu, ya jangan tu, tapi tu. Bil alif lam qamariyah. Kembali alif lam ketemu dengan huruf qamariyah. Ada berapa huruf qamariyah? 14. Ada berapa huruf syamsiyah? 14. Ada yang mengatakan huruf hijaiyah itu 28 diambil dari alif lam qamariyah 14, alif lam syamsiyah 14, atau dari huruf izhar 6, idgham 6, ikhfa 15, iqlab 1. Ini 28, gitu ya. Mana huruf alif lam qamariyah? Ta, sa, alif ba, huruf qamariyah. Alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. 14. Mana huruf syamsiyah? Tanda huruf syamsiyah itu bunda alif lamnya tidak dibaca. Setelah alif lam persis ada huruf yang bertasydid. Mana? Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, lam, nun. Itu tuh. Jadi kalau misalkan ada huruf yang disukun, dibaca L-nya. Hurufnya ada alif lam, ada huruf yang bertasydid, alif lamnya tidak dibaca. Langsung baca kepada huruf yang bertasydid. Jangan dipanjangkan. Bil, jangan bila gitu ya. Is, sa, si, su, is. Alhaakumut takasur. Unsa, masna, wasulasa. Sa. Alif, ba, ta, sa. Nih. Bil ismi, ya. Angin dari sini. Ismi. Fa. Qasar. Has, ha kecil. Ha, hi, hu. Coba. Ha, hi, hu. Fahas. Bu. Apa namanya? Bu ibu juga itu. Qasar ibu, bu lagi ibu. Kita balik lagi lah. Bu, apa namanya? Hu. Maksilah to wila. Ja. Coba ucapkan jim. Kayak kita lagi ngunyah permen. Ada yang nanya, mau kemana? Mau jalan-jalan. Belakang ngunyah permen. Jalan-jalan. Siap. Fi amanillah. Ustazah aja Neni Ramawati, semoga lancar. Insyaallah. Jim, coba. Jim. Oke ya. Jahanna. Guna itu dengung. Ada 2 huruf dengung. Nun bertasydid, mim bertasydid. Cara baca gimana? Ditahan dengungnya 2. Inna amma, gitu kan? Ini apa? Jahanna. Coba 1, 2, 3. Jahannam. Ya, itu ada mim. Jahannam. 1, 2, 3. Jahannam. Mantap. Wa. Jangan ikutin lagi. Jalan. Wa. La. Bi.
ada hamzah mati bukan huruf kepala ain ya. Hamzah bukan kepala ain. Maka kalau ada hamzah mati jangan dibaca condong ke ain. Walabi'. Jangan walabi', tapi kagetin ya. Walabi'sa. Coba. Walabi'sa. Lagi. Walabi'sa. Mu'minin. Mu'minat. Jangan jangan gitu. Gitu ya. Gimana? Iya, gitu kayak ini ya. Kemudian walabi. Coba. Walabi. Oke. Sal. Alif lam komari. Jangan pakai walabi sal. Nggak boleh pakai nya dibuang. Walabi sal. Coba baca. Walabi sal. Mantap. Mi. Apa namanya cantik? Mi lagi. Apa namanya? Qasar. Hang. Qalqalah kubra. Tulisannya mihadu. Ada huruf qalqalah berada di akhir kalimat dan berharokat. Maudu, maudim, mauda, maudun, maudin. Ya, mau di kasrah 2, mau di dhamma 2. Nah, kalau fathah 2 jadi mad iwad, ya. Mihadan jadi mihada. Abadan jadi abada. Kalau di ke harokatnya cuma 1, mihadu jadi mihad. Jangan mihadu. Jangan gede-gede, ya. Nah, oke. Qalqalah itu mantul, ada yang sedikit, ada yang besar, ada yang tekan 2 baru keluarkan qalqalahnya. Kalau bertasydid, wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Gitu ya. Jadi baca wal asri kalau dalam sholat jangan begini. Wal asri inna sabr. Oi, baca apa? Halo. Baca apa? Wal asri inna sabr. Apa itu? Yang benar apa? Wal asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihat. Itu ada hamasnya ya. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Coba ibu-ibu, ini kayaknya bacaan sholat deh. Paling banter dibaca sholat ashar. Benar? Ayo kita baca surah wal asri. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Wal asri mau 1 ayat mau 2 ayat? 1 dulu ya. Satu dulu ya. Yuk, kita kotok. 2, 3. Wal asr. Lagi. Wal asr. Lagi. Wal asr. Jangan wal asr. R-nya jangan gitu ya. Wal asr. Dikit aja. Wal asr. Iya. Innal insana lafi khusr. Tuh udah 3. Innal insana lafi khusr. Kho-nya dibaca, jangan ditinggal. Khusr. Ada lagi nih. Ada surah itu wasyaf'i wal watr wal fajr. Jangan fajar banget. Wal fajr walayalin 'ashr gitu. Wasyaf'i wal watr gitu ya. R-nya itu dikit. Ulang lagi wal asri. Ayo baca salat nih. Tuh udah 3. Ulang lagi. Wal asr. Lagi. Wal asr. Lagi. Wal asr. Naik lanjut. Innal insana lafi khusr. Lagi.
Innal insana lafi khusr. Jangan lafi, lafi, lafi. La ilaha illallah. Makanya kalau sholat baca surah Al-Asr jangan keburu-buru, biar dapat semua haknya. Huruf yang harus kita keluarkan sesuai. Yo lagi. Innal insana lafi khusr. Lagi. Innal insana lafi khusr. Jangan lapi. Lafi. Lafi. Oke. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Itu kan panjang, kalau bener bacanya gitu. Jangan Yuk, 1, 2, 3. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Nah, pinter. Cuma di sini Bunda tuh senang ngajar ibu-ibu yang jenius. Sekali diajarkan langsung bisa. Mantap. Pulang-pulang kadang gitu lagi. Kembali lagi. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jangan saubil. Wa tawassaw bil sabr. Enggak ada saubil, cantik. Wa tawassaw bis. Coba. Wa tawassaw bis sabr. Lagi. Wa tawassaw bis sabr. Sabr. Watawa. Ta ingat. Balik lagi ke tawa. Watawa. Watawa. Lagi. Sau. Jangan nyodok ibu. Baru juga mau ngajarkan sau. Udah sau bisa. Watawa. Ulang lagi. Watawa. Sampai situ dulu. Sau bis. Sau kan itu huruf sod. Sau ketemu wau mad lain, ya kan? Lihat mad lain di kerompat halaman 9. Sau coba. Sau bis. Sau bis. Sau bis. Sabr. Sabr. Wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bis sabr. Jangan sao. Wa tawassaw. Jangan sao. Ulangi 1, 2, 3. Wa tawassaw bis sabr. Ulang lagi. Wa tawassaw bis sabr. Karena ini bacaan sholat. Ya Allah Pak Haji Deni punten. Pak Haji, yamanilah. Nggak apa-apa ya, ini ngajarin bacaan sholat. Yang benar bacanya. Sholat itu penting. Bacanya jangan dianggap sepele walaupun surat-surat pendek. Ya, oke? Ulang lagi dari Bismillah. Surat Al-Asr 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas fokus. Satu ayat. Wal 'asr. Terus innal insana lafi khusr. Ambil nafas. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis saubil haqq. Ulang lagi. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Ulang dari watawa. Watawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Next, Bunda ajarkan yang sering dibaca dalam sholat surah-surah pendek.
Apa? 4 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul ya. 4 kul. Ya. Udah jam 11, kita ngaji nggak boleh korupsi waktu. Ngajar dari jam 9.00 sampai 11.00. Sekarang sudah jam 11.00. Berarti sudah selesai pengajian kita hari ini. Hari ini kita tidak belajar dulu tafsirnya ya. Karena kita fokus ke tahsin dan tajwid. Bunda yang tercinta, dimanapun berada, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti melalui TikTok, TikTokin dan TikTokiyat. Semoga sehat selalu ayahanda, bunda tercinta, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para habaib, para guru-guru semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Dan kalau ada salah-salah kata atau salah penyampaian dalam ilmu, bunda juga masih belajar, baru bergabung mudahan. Iya, bunda Zulfa. Karena bunda ngisinya di jam 9. Kalau banyak permintaan untuk live lagi TikTok, insya Allah bunda TikTok lagi kalau sedang mengajar tahsin ya. Baik, terima kasih, sehat-sehat selalu. Bunda sayang kepada semuanya, bunda cinta kepada semuanya karena Allah. Semoga Allah berikan keselamatan, kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk saudara-saudara kita yang terdampak banjir, terutama di Aceh, Sumatera, kemudian di Medan ya, Sibolga ya. Kemudian di mana lagi? Di Padang, kemudian mana lagi? Di Bandung, di Malang ya, Sukabumi. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan pertolongan secepatnya, dan yang wafat semoga wafat syahid dan syahidah. Allah tempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, pamit undur diri. Mohon maaf dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah-dadah semua temannya. Oke, salam dari ya sedang belajar